baca bersama atau nuntun? Baca bersama. Oh gitu. Ya insya Allah biasa sebelum taukil wali kita akan melaksanakan membaca yaitu istighfar sama syahadat mas ya. Mohon tirukan apa yang saya katakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwa Hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya Eko Purnomo bin Jatin. Saya saudara laki-laki sekandung dan wali dari Wiwi Widayati binti Jatin. Dengan ini memberikan kuasa wali dan mewakilkan kepada Bapak Ahmad Fahrul Razi bin Taisir selaku petugas pernikahan di Korea Selatan untuk menikahkan dan mengawinkan adik perempuan saya yang bernama Wiwi Widayati binti Jatin dengan seorang laki-laki yang bernama Subur Eko Budoyo bin Haji Mu'alim dengan mas kawin uang 500 ribuan dibayar tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terima kuasa wali dari Bapak Eko Purnomo bin Jatin untuk menikahkan dan mengawinkan adik perempuan Bapak yang bernama Wiwi Widayati binti Jatin dengan seorang laki-laki yang bernama Subur Eko Budoyo bin Haji Mu'alim dengan mas kawin uang 500 ribuan dibayar tunai. Alhamdulillah Mas Eko, acara pasrah wali sudah selesai. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang dengan lakukan diridhoi Allah dan menjadi amal baik saudara. Terima kasih kami sampaikan. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah acara pasrah wali berjalan dengan lancar, tidak ada arah suatu manapun. Acara taukil ini biasanya acara yang paling mendebarkan bagi saya sendiri terutama, karena biasanya ada gangguan
teleponnya mungkin ada gangguan sinyal seperti itu. Jadi alhamdulillah pada hari ini juga lancar, dan semoga nanti acara akad nikah pada siang hari ini juga lancar. Amin Allahumma amin. Acara selanjutnya yaitu khutbah nikah. Ini hukumnya sunnah. Jadi sebelum khutbah nikah sedikit saja akan Al-Fakir akan sedikit menuturkan beberapa kata mungkin bermanfaat terutama kepada mempelai berdua. Nek liyane iki yo soalnya nganten lawas soloke mah yo gak usah dibikin teman-teman, terutama yang mempelai berdua ini khususon ini mobil khusus. Jadi nek aku Kang Zainal wis lawas Mas termasuk. Jadi nasihat nikah itu ya itu saja. Memang ini karena ini acara nikah jadi ya seperti itu. Jadi pertama ya untuk menikah ini mari kita perbaiki nikah, perbaiki niat maksudnya. Karena niat ini adalah menjadi baik buruknya suatu amalan, diterima atau tidak suatu amalan ini tergantung niat. Nama amal lebih niat wa innaka likulli imrin ma nawa. Jadi Allah akan membalas setiap amal itu tergantung apa yang diniatkannya. Jadi mohon untuk mempelai berdua ini mari perbaiki niat karena meneladani sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikah sunnati famarrohiba sunnati falaysa minni. Jadi mari niati meneladani sunnah Rasulullah. Rasulullah juga berpesan bahwa menikah itu dinikahi, wanita itu dinikahi karena 4 hal. Tungkahul mar'atu li'aba'in limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fadfar bidaniddin taribat yadak. Jadi Rasulullah berpesan bahwa wanita itu dinikahi karena 4 hal. Pertama karena kekayaannya. Jadi kita menikah jangan karena kekayaannya, karena kekayaan itu bisa naik turun. Kadang ada banyak, kadang juga turun. Jadi suatu saat harta ini juga kadang kalau Allah itu menghendaki maka hilang seketika. Saya pernah ada cerita itu teman dari Aceh. Beliau ini di Korea itu 8 tahun. Di 8 tahun ini dia membangun usaha yang luar biasa, dia yaitu toko bangunan. Ini omsetnya luar biasa, besar sekali. Tapi Allahu a'lam, Allah berkehendak lain, akhirnya diterpa oleh tsunami kemarin itu. Jadi akhirnya hilang ludes sampai batas tanah patok itu nggak ada. Akhirnya dia kembali ke Korea seperti itu. Dia akhirnya introspeksi diri bahwa mungkin selama ini saya kurang infak, kurang terutama zakat seperti itu. Dia bercerita seperti itu. Untuk itu mari Mas Eko ini terutama menikahi Mbak Wiwi ini mari jangan menikah karena kekayaannya. Jadi karena itu nggak akan abadi. Terus kedua adalah singkat saja wali hasabia, karena kemuliaan nasabnya. Jadi jangan menikah karena keturunannya atau nasabnya, mungkin keturunan yai, keturunan, jangan terlalu dipentingkan. Ya boleh, ibaratnya orang Jawa kan bobot-bobot seperti itu, tapi jangan diutamakan seperti itu. Jadi ada yang lebih penting, nanti kita selanjutnya nanti kita urutkan. Jadi jangan menikah hanya karena keturunannya, karena keturunannya itu belum tentu dia itu baik. Nabi Nuh alaihissalam saja yang keturunan Nabi anaknya bisa kafir seperti itu. Jadi memang banyak pohon tidak akan jatuh dari pohonnya, nggak akan jauh maksudnya. Tapi itu tidak bisa menjadi patokan utama. Seperti itu. Seperti juga keturunan raja, keturunan orang kaya. Suatu saat juga dia akan, kalau Allah bekerja juga berkata lain seperti itu. Selanjutnya adalah wali jamaliha, jangan menikah karena kecantikannya, kebagusannya. Ini apalagi? Jadi mungkin wanita itu ya, ini mohon didengarkan akhwat ini. Wanita itu mungkin umur 20 sampai 40 lah. Ini terlihat manis, terlihat ranum seperti kembang. Jadi nama itu sinar ya. Jadi nama itu seperti saya ibaratkan seperti bunga. Di saat dia itu mekar, itu bagaimanapun seorang wanita itu dipandang pasti akan sedap, indah dipandang. Karena apa? Allah telah berfirman dalam Al-Quran, Zuyina linasi hubus sahawati minan nisa'i wal banina wal qanatil muqantarati wal fiddati wal dhahabi wal khailil musawwamati wal an'ami wal haris dalika matal hayati dunya. Jadi
salah satu perhiasan dunia ini adalah Anissa ini, perempuan. Jadi pada waktu dia umur 20-40 ini terlihat cantik, terlihat sedap dipandang. Jadi kalau seseorang menikah karena kecantikannya tersebut, ya nanti umur 40 ya lila maksudnya ngoten. Bisa dimengerti Mas Pur nggih. Jadi ini mohon diperbaiki nikahnya. Jadi kecantikan ini bisa luntur. Jadi kalau kita nikah karena kecantikannya, mungkin kalau sudah agak berburu Mas kita nggih. Boleh liya ibaratnya ngoten. Lah wong lanang iki koyo Mas, makin digisik makin berharga seperti itu. Nah, wanita kan lain, maka mari kita perbaiki niat, terutama Mas Subur ini. Yang terakhir adalah menikah karena agamanya. Nah, ini adalah yang disarankan Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah berkata, "Fadfar bidatidin." Nikahilah wanita karena kebaikan agamanya. Taribat yadak, niscaya beruntung. Jadi kalau Mas Subur menikahi sama Mbak Wiwi ini karena agama, insya Allah akan beruntung. Maksudnya apa? Wanita yang baik agamanya ini, dia akan cenderung membimbing anak-anaknya, suaminya ini kepada ridho Allah. Allah setelah berjanji dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Ini adalah janji bagi keluarga sepasang suami istri yang dalam pengamalan kesehariannya ini ibaratnya bahu-membahu untuk mencari ridha Allah dengan beramal soleh. Jadi udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kamu ini suami, wa azwajukum dan istri-istrimu tuhbarun untuk digembirakan. Nah, kita bertanya, suami istri tersebut masuk surga ini karena apa? Karena apa, monggo? Karena apa, Mas Subur? Ini Allah melanjutkan dalam ayat selanjutnya, wa tilka jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Jadi Allah melanjutkan dalam firman tersebut dalam surat Al-Zukhruf ini. Jadi wa tilka jannatul lati, dan itulah surga uristumuha yang diwariskan bima kanu ta'malun, sebab amal yang kamu kerjakan. Jadi masuk surga karena amalnya. Jadi maksudnya masuk surga karena amalnya ini adalah bukan semata-mata kita mengandalkan amal, tidak. Jadi maksudnya dengan amal tersebut Allah akan ridho kepada kita. Dengan ridho tersebut maka rahmat Allah akan turun kepada orang-orang yang beramal. Jadi masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya ngoten. Jadi singkat saja itu mungkin nanti insya Allah akan diperjelas oleh Ustadz Mustafa Roman Al-Farisi. Itu saja mungkin diingat-ingat. Jadi mari perbaiki niat. Terus mungkin ini sering saya wanti-wanti kepada mempelai berdua, karena ini salah satu kewajiban. Karena ini untuk harmonis tidaknya itu harus mengerti kewajiban antara suami dan istri. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Mustafa Roman Al-Farisi. Jadi intinya suami itu harus mengerti tanggung jawabnya gimana, istri juga begitu. Ya begitu. Saya menyampaikan tadi niat tadi. Itu saja. Insya Allah kita akan melaksanakan yaitu khutbah nikah. Mohon untuk pada waktu khutbah nikah ini untuk saudara-saudaraku untuk berkhidmat, karena ini acara sakral tadi yang diucapkan oleh Kang Zainal. Bisa nggih? Bisa. Jadi insya Allah walaupun jaringan nggak paham karena ini bahasa Arab, insya Allah akan berpahala seperti kita membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran seperti itu. Bisa nggih? Khutbah nikah mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin
wa khataman nabiyyin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah,